Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, ketemu lagi bersama saya Anwar di Tajwid 5 menit. Dan apa kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan senantiasa ada dalam keadaan yang penuh kesuksesan, penuh kebarokahan ya. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk mengatasi bagaimana inner critic selama ini mengganggu kita dan kita coba atasi, serta yang harapannya setelah kita berhasil mengatasi inner critic ini, kita bisa meningkatkan kreativitas kita. Nah, buat teman-teman yang biasanya di kepalanya sering mendengar nih suara-suara yang merendahkan diri sendiri, ataupun juga suara-suara yang sepertinya meragukan kemampuan diri sendiri, serta mungkin di pekerjaannya ingin sekali meningkatkan produktivitas, efektivitas, ataupun juga serangkaian inovasi yang ingin dilahirkan dari ide-ide, tapi kenapa ide-ide ini mentok? Kita akan coba bahas pada video kali ini. Jadi jangan kemana-mana. Disclaimer-nya, video ini adalah rehearsal saya sebelum saya mengisi kelas kita untuk mengatasi kritik dan meningkatkan kreativitas ini di Glints Expert Class. Nah, buat sahabat sekalian yang penasaran dengan kelas-kelas saya ataupun juga kelas-kelas lainnya yang sangat sangat baik sekali. Dari Glints Expert Class ini silahkan saja di searching Glints Expert Class di Google-nya dan bisa di browsing, di sana ada banyak sekali training yang bisa sahabat-sahabat ikuti. Oke, kita langsung aja mulai video kita di pagi hari ini. Ini perkenalan diri saya, kita skip aja. Yang pasti ini adalah kelas yang ke-13 saya di Glints Expert Class ini. Saya sudah masih kelas dari sekitar tahun 2021 ya. Dan ada beberapa kelas yang akan saya rencanakan di bulan Januari ini dan juga di bulan Februari. Jadi silakan barangkali dari judul-judul kelas ini ada yang nyambung dengan kebutuhan teman-teman semuanya, khususnya terkait dengan digitalisasi ataupun juga hard skill terkait AutoCAD, Excel, dan juga beberapa soft skill terkait negosiasi. Di sini nanti di bulan Februari ada juga tentang membangun teamwork. Nah, kita akan coba bahas pada kelas-kelas berikutnya. Oke, sahabat sekalian, ada Gliss Expert Class adalah sebuah platform untuk anak-anak muda yang ingin belajar dan meningkatkan keahlian mereka khususnya di area kerja. Dan kalau misalnya ingin mendaftar, ini ada beberapa tahapannya dan ada beberapa syarat ketentuannya yang bisa sahabat sekalian uh, explore juga di Gliss Expert Class. Oke, kelas kita hari ini akan membahas tentang bagaimana cara mewujudkan ide-ide dari sahabat sekalian. Ada 5 setidaknya yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana cara menghapus mental block, bagaimana cara membungkam inner kritik kita, dan bagaimana cara memutus siklus meragukan diri sendiri. Karena kondisi meragukan diri sendiri itu seperti siklus. Dia akan kembali lagi di sana seperti sebuah sirkuit yang akan balik lagi ke titik semula. Kalau misalnya kita tidak rubah sirkuit ini, maka dia akan begitu lagi nih. Makanya kalau misalnya sahabat sekalian mungkin pernah konsultasi juga tuh sama spesialis psikiater gitu, psikiatri. Biasanya mereka akan menanyakan kira-kira siklusnya seperti apa, ada kondisi depresinya kapan, misalnya sebulan sekali kah, seberapa minggu sekali kah. Ini setiap orang pastinya berbeda-beda dan eh, ada apa? Ada polanya masing-masing. Nah, sahabat sekalian akan coba siklus ini kita coba putus nih biar nggak berulang lagi kondisi-kondisi ketika kita meragukan diri sendiri. Dan pastinya nanti kita akan belajar bagaimana sih cara mengatasi cara self talk yang baik dengan diri kita dan ada bonusnya bagaimana mengatasi rasa iri hati dengan orang lain. Karena seringkali self confidence yang turun itu adanya inner critic ini karena justru kita merasa iri, adanya kondisi iri yang tidak kita sadari. Nah, kita akan coba bahas. Dan yang terakhir, setelah kita coba nih mengatasi inner critics dan juga bagaimana cara kita membangun self talk yang baik, saatnya ide-ide yang bermunculan ini bagaimana cara mengkomunikasikannya, bagaimana cara membukanya kepada dunia. Oke, langsung saja kita bahas. Ini key learning point kurang lebih sama ya. Nanti di sini ada perkenalan juga. Sahabat sekalian nih, saya juga penasaran sama sahabat-sahabat yang menonton di YouTube ini. Kalau misalnya tertarik, silakan jangan lupa di-subscribe dan di kolom komentar saya harap silakan sahabat-sahabat sekalian untuk memperkenalkan diri, kira-kira pekerjaannya seperti apa. Lalu dari materi-materi ini ada yang relate gak? Kalau ada relate, mungkin bisa juga dikasih saran tambahan begitu. Kalau ada yang kurang relate, ada yang kurang tepat, silakan juga untuk sahabat sekalian mengirimkan komentar. Open aja, kita diskusi gitu. Oke, kita langsung ke bagian yang pertama tentang bagaimana kita mengatasi mengenali creative block. Apa sih itu yang hal-hal yang memblokade
kreativitas kita. Wah, di sini ada mbak-mbak yang lagi diskusi nih. Ya, coba bayangkan, intinya dalam kelas ini, dalam bagian ini, saya ingin sahabat sekalian membayangkan bagaimana rasanya kita hidup dengan ide-ide yang bermunculan. Banyak sekali ide-ide yang muncul gitu. Bagaimana menjalani hari dengan penuh rasa percaya diri, khususnya di dalam pekerjaan ataupun juga dalam kehidupan personal sahabat-sahabat sekalian. Pastinya akan sangat bersemangat ya, apalagi ide-ide kita itu rasanya kita sih yakin bisa memberikan kontribusi yang sangat baik kepada dunia gitu. Dan kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan kita satu tim dan semuanya continuous in flow, berjalan dalam keadaan flow dan pastinya penuh juga dengan inspirasi gitu. Apakah sahabat sekalian cukup sering dalam kondisi ini? Dan apakah sahabat sekalian setuju bahwa ini adalah kondisi yang luar biasa? Oke, pasti. Saya rasa sahabat sekalian setuju ya. Tapi kebanyakan orang sayangnya di dalam kepalanya seringkali juga merasakan adanya eh, apa adanya perasaan-perasaan yang menilai bahwa ih aku kan tidak cukup baik, aku tuh tidak cukup kreatif, aku tuh bukan unik, orangnya biasa aja gitu ya. Aku ini juga banyak sekali hal-hal yang aku ingin ternyata aku nggak bisa mencapainya. Oke, Anda menyadari bahwa Anda mungkin tidak sesukses orang-orang di sekitar Anda, atau mungkin Anda merasa Anda mungkin ini sebenarnya seorang penipu loh, aku ini hanya beruntung aja di posisi sekarang gitu. Nah, perhatikanlah hal ini, semua perasaan-perasaan itu, perkataan seperti saya kayaknya nggak bisa deh, saya sepertinya nggak berarti deh hidup ini, misalnya, atau saya aku ini nggak sesempurna itu, aku tuh tidak sehebat itu, aku tuh tukang bikin masalah misalnya, ataupun aku nggak ada yang suka sama aku. Perhatikan, pesan-pesan ini tidak berasal dari diri Anda. Jadi sebenarnya itu bukanlah diri Anda. Sebenarnya Anda adalah orang yang unik. Sebenarnya Anda adalah orang yang dicintai oleh banyak orang. Anda sebenarnya mampu melakukan yang Anda suka. Tetapi mengapa Anda merasa seperti itu sebenarnya bukan diri Anda. Itu yang perlu Anda sadari. Suara-suara ini berasal dari inner kritik Anda. Itulah yang disebut dengan inner kritik. Oke, itulah yang disebut dengan inner critic. Jadi kesimpulannya di bagian pertama, percaya, yakini bahwa sebenarnya inner critic ini bukanlah diri Anda dan Anda tidak harus mendengarkannya. Ya sebenarnya solusinya cukup 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 sesederhana itu, nggak perlu didengerin gitu ya. Eh dan ketika Anda tidak mendengarkan itu, Anda cukup fokus aja pada ide-ide Anda. Fokus aja bahwa Anda ini seorang yang percaya diri. Oh, tapi ternyata tidak semudah itu, Ferguson, gitu ya. Oke, sahabat sekalian, yang pasti eh, kita akan coba, maka oleh karena itu dalam kelas ini saya akan coba mengungkap bagaimana cara bagaimana si inner critic ini bekerja mempengaruhi diri kita. Lalu kita akan coba mengungkap kemampuan mental kita yang sebenarnya sudah dianugerahkan secara default dari lahir yang kita miliki sehingga kita bisa memanage si inner critic ini dan Anda bisa fokus bagaimana mengekspresikan kecemerlangan yang Anda miliki. Oke, kita langsung aja ke slide berikutnya, ke bagian berikutnya, bagaimana cara menemukan eh, cara untuk membungkam si inner critic ini, sang sumber keraguan atau self-doubt, meragukan diri sendiri. Sehingga Anda bisa lebih produktif, bisa lebih melakukan pekerjaan dengan baik. Oke, sahabat sekalian, di sini ada seseorang yang terkurung dalam sangkar. Gitu. Seolah-olah dia mau ngomong, dia suka kemana-mana bawa sangkarnya. Bawa bloknya. Sebenarnya dia bisa kemana-mana, tapi dia lebih memilih hidup di dalam sangkarnya sendiri. Hidup dalam rasa amannya sendiri. Dia merasa bahwa, oh di luar sana tidak bahaya, tidak tidak aman. Saya sebaiknya berasa di sini saja. Oke, sahabat sekalian, kita coba memahami tentang kreatif block. Menurut Anda, apa sih yang menghalangi kita untuk masuk ke aliran kreatif? Mungkin ada yang mau berbagi dulu di sini. Nah, silahkan ditulis di kolom komentar nih. Apakah ini proses pikiran Anda ataukah itu adalah ya atau ada merasa bahwa ya emang seperti itu, bos saya suka bilang saya seperti itu, saya nggak bisa misalnya, ataupun dulu juga orang tua saya pernah bilang seperti itu misalnya, atau teman-teman kita merasa seperti itu,
Atau misalnya Anda merasa bahwa aku sudah terlalu terbebani sama kehidupan yang begitu sulit. Tidak ada tenggat waktu, deadline-nya selalu bergerak memaksa saya sehingga saya tidak bisa untuk berkreasi dengan lebih baik gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya masalahnya bukan hal-hal di luar sana, bukan tentang tenggat waktu yang berubah, bukan tentang siapa yang bilang kita seperti apa gitu. Tapi semua itu justru berasal dari sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam kepala kita. Pernahkah sahabat sekalian berpikir tentang hal tersebut? Nah, oke. Buktinya apa? Nah, coba sebagai buktinya, sahabat sekalian pernah gak merasa bahwa adanya suara batin yang mengatakan bahwa saya ini nggak berbakat, saya ini nggak bisa, saya ini nggak kreatif. Nah, suara-suara itu adalah yang disebut dengan inner critic, di mana dia selalu menghalangi Anda sepenuhnya dalam mengakses kecemerlangan Anda. Dan dia selalu ingin membajak sahabat-sahabat sekalian untuk mengambil keputusan-keputusan yang sebenarnya bisa sahabat ambil. Membuat Anda termenung gitulah. Kayak kayak orang yang di foto ini gitu, selalu termenung, yang terbayang tuh hanya omelan-omelan yang pernah didengar gitu ya. Kadang suara-suaranya itu keras. Kadang suara-suaranya itu begitu ingin Anda perhatikan, tuh kan iya benar, dulu juga aku pernah diginiin, aku pernah coba ngomong di ketika rapat, terus aku pernah dimarahin gitu ya. Pernah dicemooh, pernah diketawain waktu di kelas juga dulu sekolah gitu misalnya. Eh, iya mungkin kan? Nah gitu. Nah, kadang-kadang dia bukan seseorang yang begitu keras, tapi dia seperti sebuah komite gitu. Ada banyak juri-juri sekitar kita, ada banyak orang-orang di kepala kita. Jadi dia seperti inner guru yang, oke Anwar, kamu sebaiknya jangan seperti itu. Atau dia seperti suara yang A, B, C ada banyak. Kadang kalau saya alamin kadang 5 6 orang gitu berkecamuk di kepala saya. Yang intinya sama, eh, membebani saya atas kesalahan langkah yang akan diambil gitu ya. Kesalahan yang akan mungkin terjadi di masa depan. Jadi saya asumsikan bahwa masa depan saya itu akan seperti masa lalu saya. Mungkin buat Anda itu bukan atau mungkin tidak seperti itu. Dia mungkin seperti suara kecil gitu, tapi berulang-ulang di dalam kepala kita yang bilang kamu nggak bisa. Eh, Misalnya tidak tahu ya, misalnya ketika kita mau jadi manajer, misalnya mau mencoba memimpin orang gitu ya, atau ketika mau menjalankan mau membuat konten di hal yang kita senangi tapi ternyata kita ragu untuk membuatnya gitu ya. Misalnya dalam lukisan, menulis, ataupun misalnya bernyanyi dan sebagainya. Kadang olahraga misalnya itu membuat kita malas, bukan malas ya, membuat kita stuck, tidak mau bergerak maju dan melakukan pekerjaan di luar hal yang biasa kita lakukan, gitu ya. Eh, Sebenarnya pertanyaan simpelnya seperti itu. Bagaimana caranya kita bisa maju kalau misalnya orang-orang yang suka ngomel di kepala kita ini, orang-orang yang suka mengkritik di kepala kita ini selalu kita dengerin. Bagaimana bisa tampil dengan kekuatan yang sebenarnya kalau misalnya kita selalu mendengarkan sesuatu yang selalu menyalahkan kita? Jawabannya adalah nggak bisa. Nggak bisa. Intinya ya kita jangan dengerin gitu kritik-kritik tersebut. Karena, baik sahabat sekalian, di bawah pengaruh suara ini, kita akan menjadi orang yang rata-rata aja. Hidup dalam titik aman aja. Kita menjadi orang-orang yang biasa saja gitu ya. Tidak mau memperluas keahlian kita, tidak mau mengaktifkan pengalaman kita, tidak akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Seperti Albert Einstein kalau nggak salah yang bilang bahwa ya orang yang mengharapkan hasil yang berbeda tetapi dengan melakukan cara yang sama ya orang gila gitu ya disebutnya atau orang stupid gitu, I don't know. Tapi intinya kita perlu berinovasi karena sebuah perubahan itu perlu memaksa kita untuk melakukan inovasi dan kita perlu mendorong diri kita untuk melakukannya. Inner critic ini adalah hambatan kita seperti yang diilustrasikan di gambar ini nih. Di mana dia itu seperti magnet yang memaksa kita supaya diam di rumah kita gitu ya. Di dalam inner block kita, di dalam kreatif block kita, udahlah. Dia itu karena
sebenarnya dia itu tujuannya apa sih konservatif ini, inner critic ini? Tujuannya mengkonservatif kita, membuat sebenarnya ini tuh penting. Kenapa kita selalu mengingat hal-hal negatif tentang apa yang orang lain katakan tentang diri kita? Karena memang ini tuh seperti apa ya? Kalau Mary Riana bilang dia itu emang perlu dulunya itu untuk mencegah kita dari bahaya gitu ya. Di zaman purbanya itu tuh penting kalau misalnya, di sana tuh pernah ada harimau, maka gak boleh ke sana. Makanya yang diingatnya itu kalau waktu berburu itu nggak ke sana gitu ya. Seperti zaman dulu, kamu jangan ke tengah laut karena di sana itu badainya tinggi. Aku nggak mau ke sana lagi sehingga orang trauma gitu. Nah itu daya ingat terhadap hal-hal negatif itu tujuannya seperti itu untuk mencegah kita dari bahaya. Tetapi kalau misalnya tapi ada saatnya kita harus mengabaikan hal tersebut gitu ya, si inner critic ini, sehingga ide-ide kita itu bisa keluar gitu ya. Eh, dengan resiko sekecil mungkin. Kita mencoba mencari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Sehingga kita bisa berkolaborasi dengan baik dengan orang lain gitu ya. Kita bisa bersinergi kreatif dengan orang lain. Nah, itu dia. Jadi, kita sudah paham ya mengapa mengatasi si inner critic ini penting. Dan mengapa kita untuk bisa mengembalikan kekuatan kita, energi dan semangat kita itu perlu untuk senantiasa apa tidak memperhatikan, tidak terlalu memperhatikan suara inner critic ini. Oke, ini itu dia di bagian yang kedua tentang creative block. Kesimpulannya, creative block ini muncul dari diri kita dan inner critic tadi bisa terdengar begitu lembut, bisa juga terdengar lantang. Dan si inner critic ini fungsinya adalah untuk mengkonservasi kita, awalnya melindungi kita, penting untuk kita miliki dan itu memang udah default kita miliki, tapi kita bisa mengendalikannya ya karena kita kan seorang manusia gitu yang bisa berinovasi, yang bisa berkreatif dan tidak melulu seperti hewan yang instingnya ya udah di situ-situ aja gitu ya. Tidak ada inovasi yang lebih hebat. Itu penjelasan dari para ahli tentang self development, tentang inner critic dan creative block. Lalu bagaimana secara sains? Saya akan memperkenalkan sahabat sekalian dengan seorang neuroscience bernama Dr. Charles Slim. Beliau ada seorang ahli operasi, neuroscientist, dan juga musisi di University of California, San Francisco. Di mana beliau pada kali ini saya akan mencoba mengenalkan salah satu teori menampilkan salah satu hasil penelitiannya tentang bagaimana inner critic ini bisa dilacak di dalam otak kita. Kalau sahabat sekalian tertarik dengan penelitian ini, silahkan untuk menonton judul pembicaraan beliau di TED yang berjudul Your Brain on Improve. Ini linknya dan seperti ini tampilannya. Nah, beliau ini bekerja dengan instrumentalis jazz, artis-artis hip hop, artis-artis rap, dan ternyata beliau menemukan bahwa ketika mereka berimprovisasi lewat teks-teksnya hip hop, lewat musiknya, notnya para jazz, ternyata ada area otak tertentu yang disebut korteks prefrontal lateral. Korteks itu bagian otak yang besar ya, cerebrum. Ada juga disebut cerebrum, ada juga disebut korteks. Ini bagian otak besar kita. Nah, di bagian otak besar kita ini ada beberapa bagian juga, ada fungsinya masing-masing. Nah, di bagian korteks prefrontal lateral, di sana bagian otak ini bertanggung jawab terhadap evaluasi diri, penilaian terhadap diri sendiri, pengambilan keputusan, modifikasi perilaku, serta pengendalian diri. Nah, ternyata dan disitulah sumber inner critic begitu ya. Para ilmuwan beranggapan meyakini bahwa inner critic itu sumbernya di otak bagian sana, fungsi kerjanya itu di sebelah sana. Nah, ternyata ketika seorang artis jazz, musisi jazz gitu ataupun juga musisi hip hop melakukan improvisasi ketika saking nikmatnya, kalau misalnya kita pernah nonton film Soul gitu. Nah, bagian korteks prefrontal lateral ini menjadi sunyi dan aktivitasnya jadi lebih rendah gitu. Seperti ini penelitiannya. Jadi ini ada orang musisi musisi jazz, dia masuk mesin MRI untuk men-scan otaknya ketika dia bermain musik. Nah, ketika dia menjalankan improvisasi ini, ternyata hambatan dan ekspresi ini, otak yang sifatnya ekspresif itu justru semakin aktif gitu ya. Oh,
bagian-bagian otak yang menghasilkan ide-ide baru dia menjadi lebih aktif dan ide pun mulai mengalir. Kita improve jazz, oh udah ini ke not ini nih, not ini gitu ya, lana ke sini gitu ya, sehingga dan eh, dan inilah yang terjadi di kepala kita ketika kita ketika kita berimprovisasi. Jadi caranya ya ternyata memang begitu cara kerjanya. Dia dua bagian otak ini tidak bisa bekerja bersamaan. Ketika dia melakukan improvisasi, mengeluarkan ide-ide dalam musik pun, bagian otak yang sifatnya mengkritisi ini dia menjadi lebih apa? Menjadi lebih sunyi begitu. Seperti ini tampaknya hasil scan otak kita. Jadi ketika ketika biasa saja, ketika scale jalan, bagian otaknya yang biru itu, eh, bagian otak yang biru itu kan bagian depannya dia jadi semakin biru gitu, jadi semakin tidak berfungsi. Yang biru itu tidak sunyi lah, tidak aktif bagian otaknya. Sedangkan yang bagian belakangnya itu semakin aktif justru. Nah, hasil ini MRI tampak atasnya, ini hasil MRI tampak sampingnya. Nih, dia jadi deactivate si lateral prefrontalnya, eh, yang menjadi warna biru. Dan semakin banyak yang aktifnya justru di bagian-bagian pinggir otak begitu. Oke, itu secara sainsnya ya sahabat sekalian tentang hubungan inner critic dan kreativitas. Karena eh, oh ini bagiannya saya belum saya clearin ya teksnya. Jadi intinya secara sains terbukti seperti itu. Bahwa untuk mengaktifkan otak yang sifatnya lebih kreatif, dia bagian otak yang inner critic ini perlu sedikit sunyi. Oke, itu dulu ya sahabat sekalian untuk sesi kita kali ini. Untuk lebih lengkapnya silahkan untuk menulis saja di kolom komentar kalau misalnya ada yang menarik, yang judul-judul yang lebih menarik untuk sahabat sekalian, karena waktu juga nih yang semakin terbatas. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.